Inilah 9 pantangan di dapur bikin hidup miskin selamanya. Jangan anggap remeh. Dapur bisa jadi sumber kemiskinan seumur hidup. Pernahkah kamu merasa ada sesuatu yang salah di rumahmu? Rezeki seret, makanan sering basi, atau bahkan merasa diawasi di dapur? Jangan anggap sepele. Sejak zaman leluhur, dapur bukan hanya tempat memasak, tapi juga gerbang energi gaib. Jika kamu melanggar satu dari 9 pantangan ini, siap-siap terima akibatnya. Menurut Primbon Jawa, ada 9 pantangan di dapur yang bisa bikin rumah penuh energi negatif, menutup pintu keberuntungan, dan mengusir pembawa rezeki. Hati-hati. Kebiasaan sepele atau benda tertentu di dapur bisa jadi pembawa sial yang bikin hidupmu sulit tanpa kamu sadari. Coba cek dapurmu sekarang. Apakah ada satu dari 9 penyebab rezeki seret ini di rumahmu? Segera ubah sebelum terlambat. Tonton sampai habis. Karena kesalahan kecil ini bisa bikin hidupmu penuh kesialan selamanya. Apakah kalian tahu kalau dapur adalah jantung dari sebuah rumah? Menurut kepercayaan Primbon Jawa, dapur bukan sekedar tempat memasak, tapi juga pusat perputaran energi dalam rumah. Kalau energi di dapurmu baik, maka rumah akan penuh keberuntungan dan rezeki mengalir lancar. Tapi kalau ada energi buruk, hati-hati. Bisa jadi ini alasan kenapa hidupmu penuh kesialan. Sekarang pertanyaannya, apakah dapurmu termasuk yang membawa rezeki atau justru mengundang energi negatif yang menghambat rezeki? Coba perhatikan dapurmu. Apakah sering berantakan? Apakah ada peralatan dapur yang sudah rusak tapi tetap kamu simpan? Apakah ada sudut gelap dan lembab yang jarang tersentuh? Kalau jawabannya iya, maka waspadalah. Bisa jadi dapurmu sedang menarik energi buruk yang bikin hidupmu menjadi susah. Menurut Primbon Jawa, ada beberapa benda, kebiasaan, atau tata letak dapur yang dipercaya bisa membawa kemiskinan dan kesialan seumur hidup. Mulai dari arah kompor, letak wastafel, hingga kebiasaan kecil yang sering disepelekan. Dan yang lebih mengerikan, kesalahan di dapur ini bisa mengusir rezeki dan membuat rumahmu penuh energi negatif tanpa kamu sadari. Sebelum nonton, yuk subscribe dulu. Semoga yang subscribe dan like dikabulkan hajat dan keinginannya. Mari kita bersama-sama berkomentar dengan menuliskan apa hajat harapan kalian. Dan share kepada sahabat atau kerabatmu yang lain. Karena setiap kebaikan yang kita sebarkan, walau kecil, akan menjadi pahala kebaikan yang terus mengalir. Sejak zaman kerajaan-kerajaan besar di Nusantara, dapur dianggap sebagai jantung rumah, tempat di mana api terus menyala sebagai simbol kehidupan. Dalam Primbon Jawa, dapur bukan hanya soal makanan, tapi juga pusat kekuatan gaib, tempat berkumpulnya energi, baik yang membawa keberuntungan maupun kesialan. Konon, ada 9 pantangan di dapur yang bisa menjadi penyebab rezeki seret, hidup penuh kesialan, bahkan mengundang malapetaka bagi penghuni rumah. Dalam beberapa naskah kuno, disebutkan bahwa kesalahan dalam menata atau merawat dapur bisa membuat penghuni rumah jatuh dalam kemiskinan berkepanjangan. Sebab, dapur adalah tempat di mana elemen api, tanah, dan air bertemu, dan jika salah menata, keseimbangan energi bisa terganggu. Sejak dulu, para leluhur percaya, jika dapur tidak dijaga dengan baik, maka ia bisa menjadi pintu masuk bagi roh halus, energi negatif, bahkan penutup rezeki. Inilah 9 pantangan dapur yang bisa bikin hidupmu jatuh miskin selamanya. Jangan sampai kamu menjadi korban berikutnya. Tonton sampai akhir, sebelum semuanya terjadi padamu. 1. Menyapu dapur saat malam hari. Dalam Primbon Jawa, banyak sekali aturan hidup yang dipercaya bisa memengaruhi keberuntungan dan arus rezeki seseorang. Salah satunya adalah larangan menyapu dapur saat malam hari. Dapur dipercaya sebagai pusat energi rezeki dalam sebuah rumah. Dalam ilmu Primbon Jawa kuno, dapur juga dianggap sebagai tempat berkumpulnya aura dari benda pembawa rezeki, seperti beras, garam, atau bahkan perabotan kuno warisan leluhur. Menyapu saat malam hari dipercaya bisa mengusir energi positif, dan bahkan menyapu keluar benda penarik rezeki yang secara tidak sadar ikut terbawa. Lebih dari itu,
Malam hari dianggap sebagai waktu berkeliarannya energi negatif dan makhluk halus. Menyapu dapur di waktu ini bukan hanya bisa membuang keberuntungan, tapi juga bisa membuka celah masuknya benda pembawa sial di dalam rumah, entah dari aura negatif atau energi gaib yang mengganggu keseimbangan rumah tangga. Jika kebiasaan ini terus dilakukan, dalam kepercayaan Primbon Jawa, seseorang bisa mengalami kesulitan rezeki berkepanjangan, bahkan sampai hidup dalam kemiskinan seumur hidup. Hati-hati, jangan anggap remeh larangan-larangan kuno seperti ini. Karena bisa jadi, di balik mitos, tersimpan pesan leluhur yang menjaga kita dari nasib buruk. Catatan penting, kalau kamu ingin mendatangkan keberuntungan, letakkan benda pembawa rezeki di dapur seperti beras dalam kendi, garam dalam wadah tanah liat, atau uang logam kuno di dekat kompor. Itu semua dipercaya dalam Primbon Jawa sebagai penarik rezeki alami yang menyatu dengan energi rumah. 2 dapur menghadap pintu depan rumah. Dalam filosofi Jawa, ini disebut tembus rezeki. Artinya, rezeki yang masuk dari depan langsung keluar lewat dapur. Rumah akan sulit menyimpan keberuntungan. Dalam Primbon Jawa, jika dapur langsung menghadap pintu depan rumah, dipercaya rezeki yang masuk akan langsung keluar, tanpa sempat menetap. Hal ini bisa menyebabkan rezeki seret, keuangan bocor, dan kemiskinan berkepanjangan. Selain itu, posisi ini juga bisa mengundang energi negatif dan menghilangkan keberuntungan dalam rumah. Konon, tata letak ini membuka celah antara dunia nyata dan yang tak kasat mata. Aura keberuntungan perlahan memudar, dan tanpa sadar rumah mulai dihuni oleh energi sial yang membawa hambatan rezeki, konflik keluarga, bahkan kesulitan hidup yang terus berulang. Meski posisi dapur menghadap pintu depan dipercaya bisa membawa kesialan dan rezeki seret, bukan berarti tak ada jalan keluar. Dalam ajaran Primbon Jawa, selalu ada cara untuk menyeimbangkan energi dan menghalau aura negatif. Berikut beberapa penangkal yang bisa kamu terapkan. 1. Pasang sekat atau tirai berwarna gelap. Letakkan sekat kayu, gorden tebal, atau tirai berwarna gelap di antara pintu dan dapur. Ini berfungsi sebagai pagar gaib untuk memutus aliran langsung antara pintu dan dapur. Tirai ini juga dipercaya menyaring energi buruk dari luar agar tak langsung menerpa pusat rezeki rumah. 2. Letakkan kendi berisi air atau garam. Di dekat dapur atau antara pintu depan dan dapur, letakkan kendi tanah liat berisi air bersih atau segenggam garam kasar. Kendi ini diakini sebagai benda penarik rezeki dan penetral aura sial. Garam sendiri dikenal dalam budaya Jawa sebagai penangkal gangguan energi halus. Selanjutnya, simpan benda pembawa rezeki di area dapur, seperti uang logam kuno, biji-bijian, beras dalam kendi, atau daun kelor kering. Benda-benda ini menurut Primbon dapat memancing aura keberuntungan agar tetap tinggal dalam rumah meski tata letaknya kurang ideal. Kemudian, rutin membersihkan dapur sebelum maghrib. Waktu menjelang malam adalah saat peralihan energi. Dapur yang kotor di waktu ini bisa menarik benda pembawa sial di dalam rumah. Membersihkannya dengan niat menjaga rezeki bisa jadi ritual kecil yang berdampak besar. 3. Membiarkan kompor kotor dan berkerak. Kompor adalah simbol api atau semangat rezeki. Kalau kotor dan tak terawat, dipercaya rezeki akan seret dan kehidupan jadi kusut. Dalam Primbon Jawa, kompor melambangkan api kehidupan dan sumber rezeki keluarga. Kompor yang kotor, berkerak, atau jarang dibersihkan dianggap mencerminkan energi rumah yang mandek, kotor, dan tidak mengalir. Hal ini bisa menyebabkan rezeki tersendat, keberuntungan menjauh, dan usaha jadi sulit berkembang. Secara spiritual, kerak dan kotoran pada kompor ibarat penghalang aliran berkah. Semakin dibiarkan, semakin tebal dinding gaib yang memisahkan rumah dari pintu-pintu rezeki. Bahkan, dalam beberapa kepercayaan, kompor yang kotor dipercaya bisa mengundang aura sial, pertengkaran, dan kemiskinan yang tak kunjung pergi. 4. Menggantung wajan terbalik di dinding. Dalam kepercayaan Primbon Jawa, setiap benda di dapur memiliki makna simbolik, termasuk wajan. Wajan yang sering dibiarkan terbalik menempel di dinding, dipercaya dapat mengganggu aliran energi rezeki di dalam rumah.
Posisi wajan yang terbalik dianggap sebagai lambang tertutupnya pintu berkah. Rezeki yang seharusnya mengalir justru tertahan, bahkan terpental kembali keluar. Kondisi ini dipercaya bisa menyebabkan keuangan seret, usaha mandek, dan kemiskinan yang tak kunjung usai, meski sudah bekerja keras. Secara spiritual, wajan terbalik juga menciptakan ruang kosong yang dipercaya bisa mengundang energi negatif atau aura penghambat keberuntungan, terutama bila dibiarkan dalam waktu lama dan tidak dibersihkan. Solusi menurut Primbon Jawa: simpan wajan dalam posisi normal, menghadap ke atas. Kemudian letakkan daun kelor kering atau garam kasar di sudut dapur untuk menetralisir aura sial. Selanjutnya rutin bersihkan dapur dan peralatan masak, terutama pada malam Jumat atau saat malam 1 Suro. 5. Masak dengan perasaan marah. Primbon Jawa menyebut, energi dari emosi negatif bisa merusak makanan yang dimasak. Hasilnya, bukan cuma masakan yang gagal, tapi juga rezeki bisa jadi pahit. Dalam Primbon Jawa, aktivitas memasak bukan sekadar pekerjaan rumah tangga, tapi sebuah ritual energi yang memengaruhi rezeki dan keharmonisan keluarga. Memasak dengan perasaan marah, kesal, atau emosi negatif dipercaya bisa meracuni aura makanan dan membuat energi dapur menjadi panas tak terkendali. Makanan yang dimasak dalam kemarahan akan kehilangan berkahnya. Akibatnya, keluarga yang memakannya akan lebih mudah terkena sial, cekcok, dan rezeki pun menjadi seret. Bahkan dalam kepercayaan spiritual, emosi negatif saat memasak dapat mengundang makhluk halus yang menyerap keberuntungan rumah tersebut. Amarah adalah api. Bila bertemu dengan api dapur, ia bisa membakar rezeki sebelum sempat masuk. 6. Menyimpan barang rusak di sudut dapur. Barang rusak menyerap aura positif dan menahan datangnya rezeki. Terutama jika benda itu sudah lama dan berdebu, bisa menjadi sarang energi kemiskinan. Dalam kepercayaan Primbon Jawa, dapur adalah tempat sakral yang menjadi pusat aliran rezeki di dalam rumah. Ketika sudut-sudut dapur dipenuhi barang rusak, pecah, atau tak terpakai, maka energi positif di dapur akan terhambat dan menjadi berat. Barang rusak menyimpan energi stagnan, yaitu aura mandek yang dipercaya dapat mengundang kesialan, penyakit, hingga membuat rezeki tersumbat. Dalam ilmu Jawa kuno, sudut ruangan adalah tempat berkumpulnya daya gaib, dan jika tempat itu kotor atau rusak, maka yang datang bukanlah berkah, melainkan bala. Tak jarang, makhluk halus yang suka tinggal di tempat lembab dan rusak ikut menetap di sana, menambah aura sial dan mengganggu keseimbangan spiritual rumah. 7. Memasak dengan pikiran kosong atau ngantuk berat. Menurut Primbon, masakan yang dibuat saat pikiran kosong bisa menjadi makanan mati, tak membawa energi baik, bahkan bisa menimbulkan sakit atau malas. Dalam Primbon Jawa, memasak adalah aktivitas yang memindahkan energi batin ke dalam makanan. Saat seseorang memasak dengan pikiran kosong, linglung, atau mengantuk berat, maka makanan yang dihasilkan akan kehilangan jiwa dan daya rezekinya. Makanan seperti itu diakini menjadi kosong ruh, tidak hanya hambar secara rasa, tapi juga tidak membawa keberkahan bagi yang menyantapnya. Keadaan pikiran yang melayang saat memasak juga membuka celah bagi makhluk halus untuk ikut numpang dalam proses memasak. Dan itu bisa menyebabkan rezeki seret, badan lemah, hingga keluarga mudah sakit. Dalam budaya Jawa, kondisi setengah sadar dianggap sebagai pintu yang menghubungkan dunia kasat mata dan tak kasat mata. Maka memasak dalam keadaan seperti itu sangat dihindari. 8. Menggunakan pisau atau golok yang sudah berkarat. Dalam pandangan Primbon Jawa, pisau dan golok bukan hanya alat dapur, melainkan simbol ketajaman energi dan pelindung ruang makan. Bila alat-alat tajam ini berkarat, maka fungsinya sebagai penyalur energi positif menjadi rusak, dan justru bisa menjadi sumber kesialan. Memasak dengan pisau berkarat dipercaya menebarkan aura sakit, getir, dan penghalang rezeki ke dalam makanan. Zat karat yang tampak di mata, dalam dunia spiritual dianggap sebagai luka batin yang belum sembuh. Dan bila digunakan terus, maka rumah tangga akan lebih sering dilanda pertengkaran, rezeki mandek, bahkan penyakit yang tak kunjung sembuh. Dalam kepercayaan kuno, besi berkarat mengundang energi negatif dan makhluk halus penebar kesuraman.
terutama jika disimpan di dapur dalam waktu lama tanpa dibersihkan atau diganti. 9. Menyimpan barang milik orang yang sudah meninggal di dapur. Menurut Primbon Jawa, dapur adalah pusat kehidupan dan rezeki dalam sebuah rumah. Ketika barang milik orang yang telah meninggal, seperti panci, pisau, atau perabot dapur lama, disimpan di dapur, maka energi kematian yang masih melekat pada barang tersebut bisa menghalangi aliran keberuntungan. Barang peninggalan orang yang sudah wafat membawa jejak energi masa lalu. Bila disimpan di tempat hidup seperti dapur, maka energi itu bisa menciptakan kekosongan spiritual, menarik aura sedih, sunyi, bahkan membuat penghuni rumah jadi sulit berkembang dan rezeki pun seret. Dalam kepercayaan Jawa, barang milik almarhum seharusnya dilepaskan atau disucikan, bukan dibiarkan menyatu dengan ruang yang seharusnya penuh vitalitas dan kehidupan. Jika tidak, bisa mengundang makhluk halus penjaga barang, yang membuat suasana dapur menjadi berat, dan rumah dipenuhi kesedihan tak kasat mata. Itulah dia, 9 pantangan dapur yang disebut dalam Primbon Jawa sebagai pembuka gerbang kemiskinan dan sarang malapetaka. Ini bukan sekedar mitos. Ini adalah warisan leluhur, yang tercatat dalam kitab-kitab kuno, disampaikan dari mulut ke mulut oleh para tetua, abdi dalam keraton, hingga para juru kunci yang menjaga situs-situs tua hingga hari ini. Dalam catatan lama era kerajaan Mataram, disebutkan, "Sirasing nyeplake pawon, bakal ilang sandang pangane." Barang siapa yang meremehkan dapur, akan kehilangan sandang dan pangan. Semoga yang subscribe dan like dikabulkan hajat dan keinginannya. Mari kita bersama-sama berkomentar dengan menuliskan apa hajat harapan kalian. Dan share kepada sahabat atau kerabatmu yang lain. Karena setiap kebaikan yang kita sebarkan, walau kecil, akan menjadi pahala kebaikan yang terus mengalir.